kebaktiannya. Wah, kalau gitu Bu Hesti akan panggilkan teman Ibu deh. Ibu, anak-anak sudah siap nih, mau mengikuti kebaktian hari ini. Bye. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Tadi kita sudah kedatangan tamu loh. Siapa Bu Tere? Siapa ya tadi? Yang pakai rambut warna-warni, Bu Hesti. Oh, itu tadi tamu. Kita dari pagi-pagi kedatangan badut. Iya, pagi-pagi. Menyapa anak-anak. Iya, betul Bu Hesti. Nah, anak-anak, kita akan mengikuti ibadah hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan Bu Hesti. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati persekutuan ibadah kami hari ini. Biarkan Tuhan Yesus menolong, memberkati kami. Hati pikiran kami tertuju di hadirat-Mu Tuhan. Dan biarkan ketika kami mendengar suara-Mu, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Nah Bu Tere, sekarang saatnya kita memuji Tuhan nih. Oh iya. Karena kita bangun pagi, sehat, kuat. Sudah diberi sama siapa ya Bu Hesti? Sama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari terbitnya matahari. Ya, sama-sama anak-anak. Berdiri Bu Tere ya? Iya, berdiri. Berdiri semua. Sama Aja Tuhan. yuk. menyanyi lagu Kerja Buat Tuhan. Yuk kita sama-sama. Kerja
selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Intan harap anak-anak dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, di mana Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya melalui firman Tuhan ini kami boleh mendengar, merenungkan, dan juga melakukannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Winda akan bacakan untuk anak-anak. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, pagi hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Pasti anak-anak tidak asing lagi dengan cerita Nabi Nuh. Nah, di sini kita tahu bahwa cerita mengenai Nabi Nuh ini di mana Nabi Nuh diminta oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Kenapa ya kok Tuhan meminta Nabi Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar? Nah, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa pada zaman Nuh dan juga orang-orang yang sejaman dengan Nuh, mereka hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau anak-anak nanti baca di selanjutnya, dikatakan bahwa mereka hidupnya suka melakukan kekerasan. Mereka suka melukai hati Tuhan dengan tindakan, dengan perkataan yang mereka perbuat selama mereka hidup di bumi. Nah, pada saat itu Tuhan berfirman kepada Nuh. Nah, firman-Nya seperti ini. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memusnahkan semua yang ada di muka bumi. Karena Tuhan melihat bahwa orang-orang sejamannya Nuh hidupnya tidak benar. Mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan perintahnya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berfirman akan memusnahkan semuanya. Tetapi Tuhan juga berfirman secara khusus kepada Nuh. Nah, firman-Nya seperti ini. Ya, Tuhan berfirman bahwa Nuh diminta oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Tetapi anak-anak, pada waktu itu jauh dari laut, jauh dari pantai. Tapi Nuh, karena Nuh seorang yang taat seperti yang diperintahkan, Nuh melakukannya. Nuh taat akan perintahnya Tuhan, sehingga Nuh membuat sebuah bahtera besar dengan kayu gofir yang ukurannya sesuai dengan perintahnya Tuhan. Nah, kita mau lihat ukurannya berapa saja ya. Nih, anak-anak bisa buka di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-15. Nah, ukurannya yaitu 300 hasta panjangnya, kemudian 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Dan Nuh itu melakukan sama seperti yang Tuhan katakan kepada Nuh. Nuh melakukan sesuai instruksi yang Tuhan berikan. Nah, di sini bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan juga berfirman kepada Nuh supaya setelah bahtera itu selesai, Nuh dan juga keluarganya untuk masuk ke dalam bahtera. Tidak lupa Tuhan juga berkata kepada Nuh untuk membawa sepasang binatang jantan dan betina dimasukkan ke dalam bahtera. Setelah itu Nuh diminta untuk membawa apa saja yang bisa dibawa untuk mereka makan selama ada di dalam bahtera. Setelah mereka semuanya masuk ke dalam bahtera, Tuhan mendatangkan hujan yang lebat selama 40 hari 40 malam.
pada waktu itu kira-kira semuanya ketutup banjir nggak ya? Nah, gimana anak-anak, kira-kira semuanya ketutup banjir nggak? Ketutup dengan air nggak? Nah, pastinya semua yang ada di muka bumi ini habis semuanya ketutup oleh air bah yang Tuhan datangkan pada waktu itu. Pohon yang tinggi, bangunan yang tinggi, bahkan gunung pun juga tertutup oleh air bah. Semua manusia mati pada waktu itu. Yang diselamatkan oleh Tuhan adalah Nuh dan juga keluarga dan binatang-binatang yang sudah Tuhan perintahkan. Nah, di sini anak-anak kita mau belajar dari Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah seorang yang taat, seorang yang mau mendengar dan juga melakukan perintahnya Tuhan. Nabi Nuh di sini melakukannya dengan benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan instruksikan. Pakai kayu gofir, tingginya, lebarnya, panjangnya. Nabi Nuh melakukannya tepat sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Kita pun juga sama seperti Nabi Nuh bisa melakukannya, asalkan kita mau mendengar dan juga melakukan firman Tuhan. Mari anak-anak kita bersama-sama untuk belajar. Meskipun kita masih kecil, masih SD, kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dari mana kita bisa mengetahui isi firman Tuhan? Dari mana kita bisa mendengar isi firman Tuhan? Kita boleh mendengarnya saat ibadah hari Minggu, ibadah online. Bisa lewat sekolah Minggu, bisa lewat ibadah umum hari Minggu. Kita juga bisa mendengar isi firman Tuhan melalui kakak, mami, papi, atau saat kita belajar agama di sekolah. Nah, melalui siapapun kita bisa belajar firman Tuhan. Seperti dikatakan bahwa firman Tuhan ini pelita bagi kaki kita dan juga terang bagi setiap jalan kita. Kalau kita mau membaca, kita mau merenungkan, dan kita mau melakukannya, pasti hidup kita akan disertai oleh Tuhan. Asalkan kita mau rajin membaca firman Tuhan, ya. Mari anak-anak kita bersama-sama untuk kita menjadi anak-anak kecil tapi mau taat, mau belajar dan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Berikan kami hati Tuhan untuk kami mau melakukannya, bukan hanya mendengar atau membacanya. Ajar kami supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan meresponi firman Tuhan hari ini dengan satu pujian. Mari kerja sama-sama. Mari anak-anak kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman yang telah Kau berikan pada kami. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan patuh padamu Bapa. Berkati orang tua kami masing-masing Tuhan. Berkati pekerjaan mereka juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.